Dandim sama rombongan. Kemudian kita sempat mengevakuasi di tengah laut tadi. Dari yang kita evakuasi tadi jumlahnya 14. Sama Dandim sama rombongan. Kemudian kita sempat mengevakuasi di tengah laut tadi. Dari yang kita evakuasi tadi jumlahnya 14. Pelaksanaan evakuasi di Laut Bali tetap dilaksanakan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih ada KRI kita, masih banyak di sana. Kemudian Swift Rescue dari Singapura juga membantu untuk pengangkatan dan update yang terbaru kita sudah menemukan mengangkat pakai ROV itu hydrophone dari kapal selam KRI Nanggala. Kemudian beberapa foto yang diambil, kemudian ditemukan torpedonya juga, itu nanti akan diupdate terus. Dan sebisa mungkin kita akan mengangkat bagian per bagian kecil. Karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang untuk penahan atau pelurusnya torpedo shoot ini sampai bisa keluar, jadi terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya dibantu di sebelahnya dengan HMS Ballarat-nya Australia. Kemampuan maksimum ketenggelaman kapal itu cuma 200 meter. Sekarang kapal itu tenggelam sampai 500 meter. Itu sudah menunjukkan bahwa terjadi ketidakberesan sistem dalam kapal selam antara kedalaman 200 sampai kedalaman 700 meter itu. Disitulah proses kecelakaan terjadi. Kenapa sebabnya kecelakaan terjadi? Kita masih belum tahu. Nanti KNKT harus bisa menyelidiki itu. Tetapi yang jelas kapal selam itu sudah pada kedalaman 700 meter. Dan dalam tekanan 700 meter itu 70 bar. Bagaimana 70 bar dari tekanan hidrostatik itu meremas yang namanya pressure hull kapal, sehingga pressure hull itu sudah tidak bisa menguasai lagi. Karena kemampuannya cuma 200, kok dikasih 700, tidak kuat dia. Dan itu menjadikan dia itu pecah. Perjalanan ini bisa menyusup, kapal itu bisa nyungsep, istilahnya orang Jawa ya, kapal itu bisa menyungsep ke arah 700 itu, menabrak seabed atau dasar laut itu. Seperti tadi kita bisa dilihat di Angkatan Laut itu mungkin 70% itu alutsista sudah berumur lanjut semua. 70%? Ya, sekitar 70%. Nah, sehingga ini memang pelan tapi pasti harus diremajakan. Nah, sekarang kan kita mulai peremajaan dengan kapal selam. Sudah mulai ada Alugoro, satu persatu sudah mulai. Betul, ada 3 kemarin ya? Ya, 3 yang baru. Nah, ini seharusnya ini sudah berlanjut. Jadi memang ini sudah keharusan bahwa ini harus berlanjut. Dalam catatan saya, ketika saya berdinas mulai dari 78 sampai 2013 itu kapal yang tenggelam itu hanya 1. Tapi dari 2013 sampai sekarang 2021 dalam tempo 8 tahun ini itu sudah ada 3 kapal yang tenggelam. Keempat ini dengan kapal Nanggala ini. Jadi itu tandanya bahwa memang kita sudah harus meremajakan alutsista yang ada khususnya di Angkatan Laut ini. Kalau tidak nanti kita tinggal menunggu, akan begini terus terjadi. Sepanjang itu ketahui posisinya pasti ada di sana. Karena dia itu hanya penyet begitu dia, sehingga keluarlah yang kecil-kecil itu. Tapi bangkainya itu tetap ada di dasar laut sana. Tapi apakah mau diangkat atau tidak, nah itu keputusan. Kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang
mendalam. Dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi dalam bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Sama Dandim sama rombongan, kemudian kita sempat mengevakuasi di tengah laut tadi. Dari yang kita evakuasi tadi jumlahnya 14. Ya, tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar, dan dia awak kapal selam itu harus bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hal ini adalah dalam rangka penembakan torpedo. Saya perkirakan penembakan torpedo kalau terjadi kecelakaan itu adalah proses menutup pintu depan, pintu belakang dari torpedo. Pelaksanaan evakuasi di Laut Bali tetap dilaksanakan sampai sekarang. Jadi sampai sekarang masih ada KRI kita, masih banyak di sana. Kemudian Swift Rescue dari Singapura juga membantu untuk pengangkatan, dan update yang terbaru kita sudah menemukan mengangkat pakai ROV, itu hydrophone dari kapal selam KRI Nanggala. Kemudian beberapa foto yang diambil, kemudian ditemukan torpedonya juga, itu nanti akan diupdate terus, dan sebisa mungkin kita akan mengangkat bagian per bagian kecil. Kepada seluruh awak KRI Nanggala dan prajurit yang on board di KRI Nanggala, saya sebagai Panglima TNI dan atas nama seluruh prajurit dan keluarga besar TNI, saya menyampaikan rasa prihatin yang mendalam, dan kita sama-sama mendoakan supaya proses dari pencarian ini terus bisa dilaksanakan dan bisa mendapatkan bukti-bukti yang kuat seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasal tadi dalam bagian yang besar juga bisa ditemukan, dan saya mohon doa restunya dari seluruh rakyat Indonesia. Karena memang terjadi tekanan kedalaman yang sekian dalamnya sampai 700 sampai 800 meter, ini tentunya akan terjadi keretakan terhadap kapal selam tersebut. Ya, sehingga barang-barang ini terbukti barang-barangnya bisa keluar, yang mana barang ini sebenarnya berada di dalam. Apalagi di yang teflon yang miliknya untuk penahan atau pelurusnya torpedo stud ini sampai bisa keluar, berarti terjadi keretakan yang besar. Titik koordinatnya diperkirakan bergeser dari tenggelamnya itu ke selatan dari sekitar 2 mil. Yang sekarang ini ditindaklanjuti oleh KRI Rigel, ya dibantu di sebelahnya dengan HMS Ballarat Australia. Kemampuan maksimum ketenggelaman kapal itu cuma 200 meter. Sekarang kapal itu tenggelam sampai 500 meter. Itu sudah menunjukkan bahwa terjadi ketidakberesan sistem dalam kapal selam antara kedalaman 200 sampai kedalaman 700 meter itu. Disitulah proses kecelakaan terjadi. Kenapa sebabnya kecelakaan terjadi, kita masih belum tahu. Nanti KNKT harus bisa menyelidiki itu. Tetapi yang jelas kapal selam itu sudah pada kedalaman 700 meter. Dan dalam tekanan 700 meter itu 70